kuat gimana lagi aku. Dihancurkan orang terdekat sudah, dikhianati sudah, disakiti juga pernah, dihina juga sudah, direndahkan juga sudah. Dan aku hanya diam, tersenyum, tanpa kata. Betapa indahnya takdir kehidupanku ini ya Allah. Tapi, tinggal satu yang belum, datangnya kematian. Inilah aku. Aku tidak punya amal yang banyak. Aku juga tidak punya ilmu yang tinggi. Aku hanya ada sekeping hati yang senantiasa kujaga dari rasa kebencian pada siapapun. Harapanku, semoga hati ini bisa selalu terjaga dari rasa buruk sangka dan kebencian pada orang yang membenciku. Astagfirullahaladzim, ini kebijakan tolol apa lagi ya Allah. Tanah rakyat bersertifikat kalau nggak dipakai 2 tahun mau diambil negara. Gila nggak lo? Emang semua orang punya duit apa buat langsung bangun atau kelola tanahnya? Ini sebenarnya pemerintah hadir untuk membantu rakyat atau ngerampok rakyat. Bener-bener biadab lu. Kendalikan dirimu, maka dunia tak akan mengganggumu. Kau tidak bisa mengatur omongan orang, tidak bisa mengendalikan keadaan. Tapi satu hal yang selalu bisa kau jaga, dirimu sendiri. Marcus Aurelius bilang, jangan biarkan dunia luar mencuri kedamaian batinmu. Latih dirimu untuk tetap jernih saat dunia keruh. Karena keteguhan bukan soal keras kepala, tapi tentang tetap lurus, meski diterpa badai. Ini menteri satu kalau ngomong ke rakyat cuma 2. Yang pertama, negara defisit. Yang kedua, rakyat akan dikenakan pajak atau dinaikkan pajak. Lu dari awal menjabat teriak-teriak defisit ke rakyat, tapi lu bisa fasilitasi penjabat hotel mewah dengan anggaran 9 juta. Lu gelontorin anggaran mobil dinas penjabat dengan anggaran hampir 1 miliar. Lu kasih anggaran ke Polri buat beli mainan robot harga 3 miliar per robot. Biaya hotel penjabat di Jerman aja nggak sampai 3 juta per malam. Di Amerika aja biaya hotel penjabat cuma 4 juta. Di sini malah 9 juta. Udah gitu, menterinya teriak-teriak defisit terus ke rakyat, tapi giliran ke penjabat malah dikasih kemewahan. Nggak mikirin defisit. Beras oplosan lagi viral. Hati-hati kalau kamu makan beli beras mahal ternyata beras murah tapi sudah dioplos. Teman-teman, ini adalah kejadian yang memalukan. Setelah kasus Pertamax oplosan muncul lagi geger di Indonesia beras oplosan. Wis, pemerintah iki lho kerjane ya apa kok selalu kecolongan. Dan menurut Menteri Pertanian, merek beras oplosan ini ratusan jumlahnya. Dan kejadian ini sudah lebih dari 1 tahun. Buat kalian-kalian konglomerat, kalian-kalian wong sugih orang kaya, ternyata selama ini kalian membeli beras mahal adalah beras murah. Beras mahal yang sudah dioplos, sehingga pengusaha beras ini untungnya berkali-kali lipat. Kebongkar oleh Menteri Pertanian, sekarang lagi diusut oleh pihak kepolisian. Yang tidak habis pikir, kenapa kasus-kasus seperti ini ya, penyalahgunaan wewenang, permainan perdagangan, kok selalu ada di Indonesia. Seakan-akan dolek duit halal di Indonesia itu masih belum cukup. Harus dibarengi dengan cara-cara yang culas, cara-cara yang haram. Saya membaca berita ini mencengangkan, teman-teman. Ternyata beras oplosan sudah beredar di pasaran lebih dari 1 tahun. Ayo, polisi gercep, tangkep itu yang nakal-nakal, pengusaha-pengusaha nakal. Kalau birokrasi terlibat, tangkepi semua itu. Hukum berat supaya ini menjadi pelajaran agar di kemudian hari jangan muncul-muncul lagi kasus-kasus oplosan. Apapun yang mau dioplos, hentikan kasus oplosan. Jual daganganmu dengan cara-cara yang baik.
Ini rekaman yang gak bakal kamu lihat di politik kalau ternyata ada sikap kejam keluarga adat. Bahkan masyarakat sampai minta dibunuh. Hah? Kenapa bisa gitu? Ini fakta yang mungkin belum kamu tahu setelah kami keliling Indonesia. Bayangin, ratusan warga di pinggiran Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, hidup di lahan yang udah diwarisin turun-temurun sejak puluhan tahun. Tiba-tiba dirampas buat kepentingan bisnis wisata lewat Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. Proyek pariwisata bernama Parapuar dimulai dengan penggusuran jalan masuk ke hutan Bausie April 2021. Ngerasa hak hidupnya dirampas, warga Racang Buka akhirnya ngehadang ekskavator. Dan ini yang terjadi. Ini mengamankan kegiatan. Kegiatannya siapa, Pak? Langsung lokasi pemerintah. Kegiatannya siapa? Kami juga rakyat dari negara. Pemerintah. Apa gunanya negara ini kalau begitu? Tangkap yang lain ini. Kita amankan dulu. Padahal warga benar-benar ngerasa terancam hak hidupnya loh. Bahkan pas aksi susulan, mereka sampai bilang lebih baik dibunuh daripada harus dirampas rumah dan lahannya kayak gini. Waktu tim ekspedisi Indonesia baru wawancara warga, mereka ngaku nggak ditawarin ganti rugi sama sekali. Terus sekarang masih warga gimana? Follow akun ini biar Guys, ternyata banyak temuan yang namanya dugaan korupsi di Pemprov Jatim ini bukan 1 tahun selesai tobat, enggak, bertahun-tahun diulang-ulang, bertahun-tahun diulang-ulang, dan itu lembaga yang tidak bisa menyampaikan pertanggungjawaban. Jumlahnya bukan 50 duduk 100 tapi ribuan. Ayo Mas Musfi, infonya sampean ini punya temuan dari tahun ke tahun lembaga ini tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Ayo mulai kapan? Ya, saya berpikirnya ya, ini sudah. Iki datanya sampai ini data teko langit, apa data teko lembaga pemerintah? Jadi kita bersumber dari APBD dulu, baru di LKPD, baru kita dari temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Pasti ke sana lagi. Bukan teko Jen ya. Bukan hasil penampakan neng kuburan. Oke, tahun berapa ini temuannya ini? Kami kira tindak pidana korupsi APBD Provinsi Jawa Timur ini terstruktur atas nama pemerintah. Pemilu loh ya. Oh iya. Ono terstruktur sistematis. Masif ya. Karena setiap tahun berkelanjutan ya. Berulang-ulang. Soalnya enak. Makanya diulang-ulang. Nah gitu loh. Saya berpikirnya dari temuan-temuan tiap tahun ya, saya kasih contoh dari tahun 2019 sampai 2023. Bayangkan dari dana hibah tahun 2019 ada temuan kerugian uang negara yang tidak menyampaikan SPJ dari kelompok masyarakat dan lain semacamnya atas nama dana hibah 2,9 triliun. 2019 2,9 triliun. Bukan 2,9 juta ya. Nek 2,9 tak talangi dewe, enggak masalah itu. Oke, 2019. Tahun 2020 ada angka lagi kerugian negara berdasarkan hasil auditor kerugian uang negara. Berapa jumlahnya? 1,6 triliun. 1,6 loh. Sing wingi 2019 enggak diberesi. Jangan diresi. Ono maneh. 2020 berlanjut lagi tahun 2021. Oke, setelah 1,6 triliun tambah lagi tahun 2021 ini jumlahnya sama 1,6 lagi triliun. Oke, terus Berlanjut ke tahun 2022 dari jumlah anggaran pagunya sudah tertera, nanti kita kasih ke Jasone ya. Ada kerugian uang negara 412 miliar. Oh, Sudah mulai mengecil. Sudah mulai Tapi mengecil. tetap ratusan miliar. Tetap baik. Kenapa di tahun 2022 UTT sah juga? Oh, gitu. berarti tobat sesaat dong namanya. Takut kesangkut juga. Tapi lagi-lagi anggaran itu tetap berlanjut. Ono dana hibah di plafon APBD tahun 2023 ada dana hibah lagi, muncul lagi unsur pertanggungjawaban yang lebih tidak ngirit lagi apa jomplang? Enggak, lebih ngirit lagi. Berapa? 355 miliar. 300 miliar. Oke. Jadi total keseluruhan kerugian keuangan negara dari
hasil temuan pemeriksa keuangan Provinsi Jawa Timur dari tahun 2019 sampai tahun 2023 jumlahnya 7 triliun 4 miliar. 7,4 triliun. 7,4 Sebentar, triliun. 7,4 triliun itu apakah hibah gubernur gabung dengan teman-teman yang DPRD Jawa Timur? Saya perlu jelaskan nggak? Oke. Sebenarnya tidak ada nomenklatur itu yang bunyinya HG, nggak ada. Semuanya adalah hibah reguler. Hibah reguler. Jadi hibah reguler itu ya dinikmati semua orang. Oh, DPRD. DPRD sekaligus gubernur. Gitu loh. Berarti sebenarnya temuan KPK yang ngomong 2 triliun itu belum digali ke dalam. Belum digali ke dalam. Nek digali ke dalam 7,4. Lebih banyak lagi, Cak. Lebih banyak lagi. Itu kono kerupuk iso gemban Oh, luas iya. Jawa Timur gitu ya. Sampai kekenyangan ya. Oke. Intinya 7,4 triliun. 7,4 triliun. Jadi sesuai prosedur. Jadi 7,4 triliun tidak ada pertanggungjawabannya ini ya. Tidak ada pertanggungjawabannya. Bro, ngerti yo ini 7,4 triliun. Ini bukan remeh-temeh ini. Jangan-jangan Mas, korupsi terbesar se-Indonesia. Provinsi kita juara 1 ini. Iya. Memang sudah saya katakan. Apa juara dunia? Enggak, juara 1. Juara 1 nasional ini ya. Iya, saya sudah komentar di beberapa media kok, Cak. Berkaitan bahwa Jawa Timur pemecah rekor provinsi terkorup di Indonesia. Bukan omon-omon. Bukan omon-omon. Oke. Bukan omon-omon. Teman-teman, jangan lupa viralkan konten ini supaya masyarakat Jawa Timur paham dan sadar siapa sosok Mak Pipa. Wis gak ono urusane mbek jilbaban, gak ono urusane mbek sholawatan. Yang penting kalau memang terlibat korupsi harus diproses hukum. KPK harus menetapkan siapapun yang terlibat itu jadi tersangka. Aturan dibuat untuk menindas. Mereka menanam sawit di tanah yang dijaga bertahun-tahun. Dengan peluh, dengan doa. Bukan untuk kaya, hanya agar anak bisa sekolah. Dan dapur tetap mengepul. Lalu negara datang, bukan bawa bantuan, tapi bawa plang. Hutan negara dilarang mengelola. Katanya, ini kawasan lindung, kalian harus pergi. Tapi tak lama berselang, datang korporasi berseragam, masuk leluasa, kelola tanah yang dulu mereka rampas dari rakyat. Tanah itu kini jadi milik negara, tapi negara tak pernah menanam. Yang menanam rakyat, yang berjuang rakyat, yang diusir tetap rakyat. Aturan dibuat atas nama hutan, tapi di balik itu ada meja rapat, ada proyek, ada panen yang bukan untuk kami. Hukum bukan untuk keadilan, tapi untuk mengusir mereka yang tak punya kekuasaan. Wakil Menteri rangkap jabatan. Geger berita ini. Tidak dikira ternyata lebih dari separuh wakil menteri banyak yang rangkap jabatan. Selain menjabat wakil menteri, dia juga rangkap jabatan dengan sebagai komisaris BUMN. Di satu sisi menjadi sebuah pertanyaan, apakah mereka butuh duit tambahan sehingga harus menjadi komisaris. Yang kedua, apakah sebagai wakil menteri memang tidak ada kerjaan sehingga cari-cari pekerjaan baru. Padahal teman-teman, yang namanya jabatan di kementerian itu adalah jabatan super sibuk. Menteri, wakil menteri harus keliling ke Indonesia bagaimana mengaplikasikan program-program dari presiden. Tetapi yang paling aneh, kenapa wakil menteri justru ditambahi sebuah pekerjaan baru yang mana pekerjaan itu justru berat. BUMN ini kerjaannya dolek duit. Nah, kalau sebagai komisaris dia tidak maksimal di situ, namanya makan gaji buta. Untungnya teman-teman, kemarin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang melarang wakil menteri rangkap jabatan.
Satu, kepada BUMN tidak boleh. Yang kedua, organisasi yang dibiayai oleh APBN. Kita tahu Erick Thohir juga rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Padahal PSSI itu dibiayai oleh APBN. Mestinya itu juga melanggar. Tapi sayangnya tetap dibiarkan. Maka teman-teman, adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, ayo ini sebagai koreksi, mau menteri, mau wakil menteri tidak boleh rangkap jabatan dengan sebagai komisaris BUMN. Sudahlah, biarkan komisaris ini dijabat orang profesional, orang lain di luar kementerian, supaya tidak ada konflik of interest. Ayo kita dukung putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang menteri dan wakil menteri menjabat sebagai komisaris BUMN. Saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang cukup besar. Ini berkembang di media sosial, ada yang menyampaikan bahwa tidak ada artinya pemangkasan anggaran media 47 miliar, kemudian ternyata uangnya digunakan untuk bayar para buzzer. Saya sampaikan ya, silahkan dicek di anggaran Provinsi Jawa Barat, di Dinas Informasi Komunikasi ada nggak sih anggaran untuk bayar para buzzer. Kalau Anda menemukan, silahkan dilaporkan saja ke aparat penegak hukum. Anggarannya terbuka kok, tinggal diambil datanya ada kok, silahkan aja, atau datangi Dinas Informasi Komunikasi menanyakan ada nggak anggarannya, pinta tuh buku datanya, ambil. Nah itu saya persilahkan ya. Jadi sampai hari ini kalau ternyata di media sosial banyak sekali yang memberikan support, itu mereka adalah warga yang memiliki pikiran dan harapan akan perbaikan dan kebaikan di Provinsi Jawa Barat. Mereka bukan buzzer, mereka orang-orang yang memiliki rasionalitas dan emosionalitas tanpa suka menjelekan orang lain ya. Terima kasih ya atas kecurigaannya, karena rakyat ini penting curiga pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya tidak dicurigai, nanti pemimpinnya mengambil tindakan-tindakan yang merugikan. Terima kasih ya, tetap. Ya cukup. Baik, terima kasih.